Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Journey Nasionalis. Kali ini kita berada di kota Singkawang, tepatnya di Jalan Diponegoro. Nah, ada salah satu tempat unik yang akan kita review. Kita lihat-lihat ke dalam. Tempatnya cukup tematis dengan ciri khas custom motor. Ini dia kedainya, namanya kedai Sindikat Coffee Shop and Custom Motorcycle Workshop. Oke, kita akan lihat seperti apa kedainya. Langsung saja kita masuk ke dalam. Oke, inilah dia kedai Sindikat. Kita lihat nih udah ada motor-motor custom di belakang. Ini salah satu tempat workshopnya. Kita akan ketemu dengan ownernya dan kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa konsep dari tempat ini dan lain-lain pokoknya. Baiklah, kita langsung saja ke dalam. Let's go. Sekarang kita udah bersama dengan owner dari kedai Sindikat Singkawang, sama Lukman. Ya, berapa kali dah kita jumpa itu. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai konsep dari kedai ini. Kalau kedai Sindikat nih, Dil, awalnya bengkel saya. Bengkel? Dulu tempat pernah kita bikin kan? Tempat pertama bengkel ini. Pernah kita bikin konten soal modifikasi motor. Ya, awalnya bengkel. Ini secara tidak langsung pelebaran sayap lah, melebarkan konsep. Jadi konsep kedainya tidak jauh-jauh larinya tetap ke arah industrial. Industrinya tetap industri motor. Jadi di kedai Sindikat ini ada 2 unit usaha yang utama. Yang pertama tetap bengkel custom itu. Yang kedua kedai kopi. Oh, berarti udah gabung di sini semuanya berarti? Ya. Yang lama tidak lagi jalan? Yang lama pindah semua ke sini, pindah total ke sini. Berarti inspirasi awalnya kenapa pengen bikin kedai warung kopi? Inspirasinya bukan setahun 2 tahun ini, tapi dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Kalau di Jawa kan zaman kita kuliah kan banyak nih konsep biker shop atau biker station kan. Jadi di mana ada bengkel custom, terus dia juga punya outlet. Sebelumnya kan kita juga punya ini nih, punya brand kan, Minor Factors sebelumnya. Minor Factors. Cuman kalau di sini ini brand Minor Factors-nya sendiri tidak terlalu dimunculkan. Alasannya? Nah, alasannya kalau brand Minor Factors-nya ini sendiri itu kan ownernya banyak. Se-Indonesia kan. Se-Indonesia ownernya banyak. Kalau ini lebih mengerucut ke saya pribadi. Saya pribadi, walaupun ada teman lain yang ikut andil lah dalam industri ini. Nah, kedai Sindikat ini sebetulnya cita-cita ya juga. Cita-cita udah lama ya? Ya, mungkin nantinya juga ada sektor-sektor lain. Selain warung usaha kopi ya, tadi? Aparel. Iya. Nantinya brand itu akan dihidupkan lagi, entah itu Minor Factors-nya sendiri atau kita menggunakan kedai Sindikat. Ini tempat sejujurnya bukan punya saya pribadi, sewa nih. Berapa lama nih persiapannya? Persiapan membangun tempat ini. Kalau mempersiapkan dari sewa sampai kita beroperasi. Kalau dihitung sampai beroperasi sekitar 3 bulan, Din. Tapi sebetulnya persiapannya nggak selama itu.
Persiapannya sekitar 1,5 sampai 2 bulan lah. Karena terhambat. COVID ini kan. Oh iya iya. Nah, karena terhambat COVID tadi, iya. otomatis ada jeda ya. Tuh. Istirahat nggak boleh buka dulu ya. Berarti pas momennya, Momennya pas belangsak. Sekarang mulai aktif buka. Jadi Ini kurang lebih setelah COVID ya? Enggak. Nah, kebetulan Singkawang ini kan agak aman nih. Oh. Enggak seperti Pontianak kan. Jadi 2 minggu. Udah jalan berapa nih? 2 minggu sebelum Lebaran kita sempet soft opening. Coba-coba buka lah. Coba-coba buka. Walaupun beberapa kali juga disatronin pihak yang pemerintah sosialisasi soal COVID. Penggunaan masker, social distancing. Sampai saat ini kita masih menerapkan nih bangku-bangku tetap social distancing. Nggak boleh terlalu ya, padat. Physical distancing ya namanya kalau nggak salah ya. Tapi kembali ke awal tadi kan, konsep namanya kan cukup unik nih, kedai sindikat. Itu apa latar belakangnya mungkin filosofisnya? Asik. Mana ya? Sebetulnya sih kedai sindikat nih spontanitas juga sebetulnya spontanitas. Jadi gini, sindikat selama ini artiannya selalu konotasinya agak negatif. Ya. Negatif. Artinya sindikat ini sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang agak miring lah ya. Perdagangan wanita, senjata, human trafficking dan lain-lain. Kesannya negatif lah. Betul. Terus sedangkan secara harfiah sendiri, sindikat bagi saya itu ya perkumpulan. Perkumpulan. Ketika manusia berkumpul satu visi, maka mereka bersindikat. Warung kopi bagi saya tempat orang bersindikat yang paling baik, bertukar pikiran, menyatukan karena banyak visi. yang dibahas di sana ya. Betul. Menu utama kita juga ada namanya kopi sindikat nih, Dik. Wah, itu menarik ya. Nah, di mana kopi sindikat tidak bisa dinikmati sendiri. Oh, harus tim. Itu salah satu ciri khas menu di sini. Kopi sindikat. Oke. Kayak gimana kopi sindikat? Jadi kopi yang harus dinikmati minimal 4 orang nih. Oh. Tapi bisa untuk 6 orang masih worth it. Jadi satu mug kopi. Satu mug kopi. Semua peralatan kita juga industrial, stainless steel. Itu yang bisa dinikmati jumlahnya sekitar 4 sampai 6 orang. Oh. Bisa nambah puas dia lah. Jadi satu mug itu kalau untuk 4 orang yang bisa nambah, masing-masing masih bisa nikmat. Terus dapat juga satu porsi kentang di dalam satu paket itu. Oh, jadi ada paket menuan? Iya, french fries. Oh. Itu sudah paket. Satu-satunya paket saat ini ya menu sindikat. Kopi sindikat. Kopi sindikat. Sorry. Kopi dari mana? Kopi lokal ya? Kopi lokal. Singkawang. Kopi Singkawang. Kenapa ini bukan kafe? Kenapa ini kedai? Teknik penyajian kopi kita juga ya ala warung kopi Singkawang. Oh, iya. Karena identiknya warung kopi di Singkawang itu sebutannya kedai ya, mungkin ya. Kalau saya menilainya ya Melayu kan. Melayu itu kopi. Kedai. Bukan kafe. Kafe kan sekarang ya. Agak beda ya konotasinya ya. Kita secara harga juga kita harga kedai, bukan harga kafe. Gitu. Kemudian selain penjualan kopi tadi, custom masih jalan berarti di sini juga. Custom semuanya di sini. Sekarang kita punya 2 bengkel, 2 workshop lah ya. Bengkel yang agak kotor di belakang. Bongkar-bongkar, pengelasan, pemotongan material. Tetap satu lokal, tapi beda bangunan. Dia di belakang. Ada clean workshop sebelah sini. Ini clean workshop. Itu perakitan, proses bubut. Lebih bersih lah ya. Nah, itu semuanya clean dan ruangannya juga AC. Sementara ini juga sekaligus office. Jadi kalau ada yang mau sharing soal modifikasi, kita buka. Dan masih gratis, Dik. Tetap gratis seperti dulu. Apa ini gratis? Sharing-sharing. Oh. Nah, mereka mau buat motor nih. Sharing istilahnya masih bingung lah. Mau diapain motornya gitu ya? Tuh, kan bisa sharing-sharing di sini. Berarti udah jalan nih. Untuk custom di sini udah jalan. Sudah jalan. Tahu kita lihat ke depannya. Berarti secara tidak langsung kedai ini juga sebagai tempat promosi dari custom tadi lah ya. Lebih tepatnya lagi
kedai ini nantinya tujuan saya, fungsinya adalah mengedukasi, Dil. Oh ya, ya. Mengedukasi halayak umum di luar dunia custom culture nih kan. Custom culture sebetulnya kan banyak, nggak cuma soal jenis modifikasi motor. Sebagian orang pahamnya custom culture itu jenis-jenis modifikasi motor. Banyak industri yang dilibatkan kan. Salah satunya kedai kopi. Oh, iya, iya. Ada lagi aparel. Ada lagi kayak lettering, pin stripping, painting, ngecatan. Terus seni desain grafis, event, musik. Bagi saya semuanya bisa masuk berhubungan erat dengan custom culture. Nah, ini sebagai wadah edukasi lah. Yang jadi orang nggak tahu menjadi tahu. Minimal setelah dia melihat muncul muncul pembicaraan. Mulai dari pembicaraan bisa lebih dalam lagi ya. Keingintahuan muncul. Jadi mereka nggak cuma menilai dari kacamata sepihak bahwa custom itu bla 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 bla, tapi kita menghadirkan wujudnya nih. Wujud custom culture skala kecil itu ya seperti kedai sindikat ini. Dengan desainnya juga. Desainnya gimana? Interior, Bang Idil gimana? Interior banyak-banyak barang custom sendiri berarti ya? Buatan-buatan sendiri? Ya, ini? Semuanya dibikin ini. Nanti kita lihat detail-detail gambarnya, nanti kita ambil. Ini ada semua apa aja? Apa ya namanya nih? Apa sih? Pernik-pernik interiornya lah ya. Buatan sendiri ya? Ini dibikin sama teman-teman. Saya dibantu oleh teman-teman juga. Ada di belakang masih mempersiapkan, ada sebagian yang belum tertempel, ada sebagian yang belum terpasang. Bisa dikatakan kedai sindikat ini sampai detik ini kita ngobrol ini 80 sampai 85% lah yang baru tercapai. Oh, dari konsep keseluruhannya? Ya, ini masih 20% lagi pengerjaan. Ini berhubungan juga dengan COVID, terseok-seok sedikit nih, Dil. Tapi alhamdulillah udah rame ya sekarang? Alhamdulillah. Orang udah mulai dari penasaran, sudah mulai pernah lah gitu. Kalau sindikat ini ya seperti yang Idil lihat lah, ini bukan soal tema, tapi bicara passion juga. Bicara passion kan, passion kita ya kita tuangkan ke sini. Itulah kira-kira. Sekaligus mengedukasi ya masyarakat yang awam. Ya, mudah-mudahan edukasinya ditanggapi positif juga oleh masyarakat. Nggak ditanggapi sebagai ajang pamer, bukan sama sekali. Ini bukan motor saya semua. Di antaranya banyak motor customer juga yang kebetulan daripada diparkir di rumah nggak dirawat, mending diparkir di sini diurus gitu kan. Berarti dengan adanya kedai ini udah terlihat nggak dampaknya terhadap bisnis awal tadi yang custom? Mungkin banyak orang pengen tahu, nanya-nanya, pengen. Ini dua sisi mata uang nih, Dil. Ini dua sisi mata uang. Karena saya baru nih di dunia kedai ini ya, dunia kedai kopi, jujur saya baru. Jadi saya harus banyak belajar. Jadi waktu saya kebagi. Agak fokus ke sementara ini sejujurnya saya agak fokus ke kedai. Karena baru mulai ya. Ya. Kalau dunia custom, alhamdulillah ya hatam sih enggak. Tapi saya udah betul-betul menjiwai lah, sudah berjalan sekian tahun kan, sudah lama juga. Untuk di Singkawang sendiri aja saya udah dari 2012. Tapi kedai kopi ini saya baru nih. Manajemennya seperti apa, pola pemasarannya. Sekarang lebih kompleks bagi saya. Yang saya naungi juga sekarang jadi banyak kepala kan, jadi banyak orang kan. Kalau dulu sudah jelas nih, para laki-laki lah. Bukan para, cuman satu laki-laki. Waktu itu kebetulan partner kerja saya satu kan, Coki kan. Waktu itu kami hanya tinggal saya. Lebih mudah lah ya. Ya, saya 100% memanajemen. Terus aplikasi di lapangan kami berdua, eksekusi kami berdua gitu. Nah, untuk bengkel sendiri sekarang sampai detik inilah ya, itu masih lebih banyak Coki. Oh iya, masih lebih banyak. Karena Coki. Dibagi tadi untuk. Ya, saya tapi tetap kendali ada di saya.
Tapi untuk eksekusi di lapangan lebih banyak coki sampai nantinya kita udah buka pagi, terus semuanya udah berjalan. Sistem udah jalan. Ya, sistem udah berjalan sesuai harapan. Mungkin waktu saya akan lebih banyak lagi di workshop. Lagi. Berarti tadi kembali ke pertanyaannya, belum nampak lah ya. Bengkel nih, bengkel. Oke. Sorry. Belum nampak apanya? Nah, soal dua sisi mata uang tadi ya. Nah, ini di satu sisi saya kurang nih fokus saya terhadap bengkel saat ini. Tetapi sekarang yang bertanya atau yang konsultasi soal modif itu lebih banyak ketimbang saya waktu itu hanya buka workshop di garasi itu. Sekarang lebih banyak. Harapan saya dua-duanya berjalan mulus. Kedai mulus, workshop tetap berjalan mulus. Harapan saya seperti itu. Oke, baik, tadi itu bincang-bincang kita dengan owner kedai Sindikat. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menonton channel ini.